Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan membahas tentang grup halogen, grup ke-17, golongan ke-17 atau golongan 7A, yaitu fluor, klor, brom, iod, dan astatin ya. Dan apa yang akan kita bahas di sini dari grup keren sampai dengan aspek biologi. Baik, kemudian setelah semuanya kita mulai dari sebuah box kecil di sana. Di dalam buku Anda itu dituliskan, we started with the group containing the most reactive metals, and now we have reached the group containing the most reactive non-metal. Jadi ketika kita mulai dari golongan 1A dahulu, golongan 1 yaitu lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, itu adalah unsur yang paling reaktif, logam yang paling reaktif. Dan sekarang kemudian kita beranjak, ya, kemudian menyusut kereaktifannya, dan kemudian naik lagi, dan puncaknya itu adalah pada golongan 7A. Ya, dari 1A, 2A, 3A, turun naik lagi, dan kemudian sampai pada golongan 7A, puncak dari sistem periodik sebelah kanan yang paling reaktif, dan dia adalah non-logam. Nah, begitu ya, yaitu halogen ini. Kemudian, what is the reactivity of alkali metal increases down the group, the most reactive halogen is at the top of the group. Jadi ketika kita belajar tentang alkali dahulu, maka makin ke bawah itu makin reaktif. Tapi di sini justru yang paling reaktif itu adalah yang paling atas, yaitu fluorin ya. Baik. Kemudian mari kita buka di sini dengan sebagian pendahuluan ya. Itu disebutkan di sini, discovery of new halogen sama dengan advance in chemistry, yaitu setiap temuan unsur halogen, klorin, iodin, brom, fluor, itu kemudian membawa kemajuan dalam konsepsi ilmu kimia. Jadi dalam pemahaman ilmu kimia waktu itu kemudian berkembang ketika ditemukannya masing-masing unsur halogen ini. Nah, mari kita lihat klorin misalnya. Jadi gas hijau ini dalam kelas kimia kita ini, dalam lagu ini ada gas klorin. Warna gas klorin itu hijau ya. Nah, kemudian waktu itu ketika zamannya klorin ditemukan, orang masih percaya sebelum itu ya, itu orang percaya bahwasanya setiap asam mestilah mengandung oksigen. Ya enggak? Kita ada asam sulfat H2SO4, ada O-nya di sana. Asam nitrat HNO3, ada oksigen lagi di sana. Asam klorat HClO3 juga demikian, ya enggak? Dan asam fosfat juga demikian, ada O-nya juga H3PO4. Tapi sekarang HCl yang memberikan sebuah gas yang warna hijau ini ternyata juga merupakan suatu asam ya, dengan konsep Arrhenius. Maka dia adalah asam, dan ini berarti kita harus merevisi konsep asam sebelumnya yang mengatakan mestilah mengandung O, dan faktanya O tidak ada pada HCl. Maka berubahlah kemudian orang pemahaman tentang asam tersebut dari yang mengandung oksigen menjadi tak mesti lagi mengandung oksigen. Contohnya adalah HCl. Dan kemudian siapa yang menemukan ini? Itu adalah seorang bernama Duffy. Ini seorang ilmuwan dari Inggris ya, yang dia sukses untuk menemukan unsur klorinnya ya, unsur Cl-nya dari ini, itu Duffy namanya. Kemudian iodin. Jadi iodin apa pula yang berkembang nih? Jadi kalau ini adalah tentang konsepsi asam basa ya, kimia anorganik yang berkembang dengan ditemukannya Cl. Kemudian mari kita lihat pada iodin. Jadi pada iodin ini waktu itu, jadi ketika orang menghisap dari sponge, semacam sponge ya, sponge kalau dapur itu ada alat untuk mencuci piring, itu sponge namanya, seperti itu bentuknya, seperti busa ya. Nah, maka kemudian ada sponge tertentu yang mengandung iodin ya, iodin yang dibakar, dan itu ternyata mampu untuk mengobati sakit gondok. Ini orang sedang sakit gondok, maka ada pelebaran kelenjar pada lehernya ini ya, dan itu kemudian bisa terobati dengan melakukan ingestion atau menghirup ya dari sponge tertentu yang dibakar, dan ternyata itu mengandung iodin ya. Jadi I2 inilah kemudian yang ternyata mampu untuk melakukan ini. Jadi pengobatan ini dari sponge ini adalah karena dia mengandung I2, dan itu sukses untuk mengobati penyakit gondok.
Dan kemudian orang meneliti lagi, ternyata bukan hanya I2, iodin ini yang bisa dilakukan itu, tapi juga iodida. Jadi kalium iodida, Anda lihat di sini adalah senyawa ionik, ada anion iodida di sini, juga memberikan hasil yang sama. Begitu ya. Nah, kemudian hasil sama ini bisa mengobati gondok. Dan inilah kemudian membawa orang kepada apa yang disebut dengan KOBA ya, kimia organik bahan alam. Nah, kimia organik bahan alam itu orang menggunakan bahan-bahan ataupun kimia bahan alam, di mana orang menggunakan bahan-bahan dari alam yang itu kemudian digunakan untuk beragam keperluan. Di antaranya untuk keperluan medis seperti ini ya. Jadi banyak seperti ini kan ya, ada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Tumbuh-tumbuhan tertentu yang ternyata mengandung zat-zat seperti ini misalnya, maka dia bisa memberikan pengobatan. Itu namanya kimia bahan alam, sengaja mengekstrak dari bahan-bahan alam untuk kemudian diambil bahan-bahan kimia yang relevan untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk keperluan medis. Itu kimia organik bahan alam terkenal ya, semacam cabang kimia baru. Nah, inilah kemudian ya. Jadi kalau di atas ini penemuan klorin berhubungan dengan kimia anorganik, maka kemudian iodin itu berhubungan dengan kimia organik ya, kimia organik, tepatnya kimia organik bahan alam. Kimia bahan alam, kimia organik bahan alam. Kemudian bromin, Br lagi. Jadi ada brom, unsur brom yang ternyata temuan brom ini ketiga ya. Pertama orang temukan klorin, kemudian iodin, setelah itu temuan brom. Dan ketika ketiga unsur ini dideretkan, disusun secara bersama ya, klorin, bromin, dan iodin, ternyata orang menemukan sifatnya yang mirip. Jadi ada sifat-sifatnya yang mirip antar tiga unsur ini. Dan sifat ini mirip, kemudian menunjukkan pattern in properties, adanya pola dalam sifat-sifatnya. Ya mungkin nanti bagaimana melting pointnya kita lihat ya, kemudian bagaimana wujudnya, kemudian bagaimana pembentukan sifat kimia yang lain, bisa nanti kita bahas insya Allah. Dan itu menunjukkan sebuah pola yang berulang ya, pola yang berubah secara teratur. Dan itulah kemudian yang kita sebut dengan sifat periodik dalam tabel periodik. Nah, jadi sifat periodik yang dulu kita pelajari pertama kali itu ternyata nampak pada ketiga unsur ini. Jadi ada klorin, bromin, dan iodin. Ketika mereka diurutkan seperti ini, mereka memiliki sifat-sifatnya mirip, dan sifat itu tersebut menunjukkan pola-pola yang mirip, itu pola-pola kemiripan sifat. Kemudian ini adalah hal yang ternyata mendasari dalam penyusunan sistem periodik, karena sistem periodik juga menunjukkan kata periodik adalah tentang pola keteraturan sifat kimia ya. Nah, apa yang berkembang di sini nih adalah pengetahuan orang tentang tabel periodik. Jadi sistem periodik itu makin dikukuhkan lagi ketika tiga unsur ini ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah fluorin. Jadi fluorin bagaimana cara mendapatkannya? Jadi dulu itu sangat sulit untuk mendapatkan F2 dari senyawanya, karena HF itu adalah prekursor yang sangat beracun. Jadi kalau Anda ingin tahu apa bahan kimia yang paling beracun, paling korosif, maka jawabannya adalah HF, asam fluorida. Sehingga kalau ada di laboratorium bahan ini, maka dia disimpan khusus pada satu tempat penyimpanan. Nggak boleh digabung-gabungkan dengan yang lain. Perlu di tempat yang tersembunyi ya. Ini adalah HF yang bisa bereaksi dengan apapun, sangat reaktif dia, sangat korosif dia. Jangankan kulit kita, paru-paru kita, jantung kita, gelas yang biasa dipakai sebagai bahan yang inert untuk menyimpan bahan kimia itu akan dimakan oleh HF ini, akan digerus oleh HF ini sampai bisa jadi bocor ya, karena begitu korosifnya HF ini. Maka untuk mengisolasi fluorin F2 dari asam fluorida itu sangat-sangat sulit. Sampai kemudian seorang Henry Moissan itu menemukan teknik elektrolisis. Ini alatnya ya, alat elektrokimia yang kemudian bisa dia gunakan untuk mendapatkan F2 dari HF. Ini kan asam HF senyawa kovalen, dan dia kemudian mendapatkan F2 dengan jalan sintesis secara elektrokimia ya. Ya. Dia menggunakan elektrokimia. Ada baterai nanti di sini, ada kemudian katoda anoda di sini, maka dia kemudian berhasil
mendapatkan F2 ya dengan sistem elektrokimia. Nah, semuanya kemudian apa yang berkembang di sini nih? Maka yang berkembang di sini adalah kimia analitik, yaitu tepatnya ilmu elektrokimia. Jadi ilmu elektrokimia berkembang dengan fluorin. Jadi inilah ceritanya semuanya, bagaimana unsur-unsur halogen ini itu kemudian membawa perubahan signifikan dalam konsep dan pengetahuan orang tentang ilmu kimia. Dan inilah kontribusi masing-masing, yaitu kimia anorganik, kimia bahan alam, kemudian sistem periodik, kimia unsur, dan kemudian ini adalah tentang kimia analitik, yaitu elektrokimia. Dan mari kita lihat yang ada di sini, yaitu grup trend. Jadi kita lihat grup trend di sini, yaitu kita berangkat dari fluor, klor, brom, dan iod. Dan kebetulan fluorin nggak ada gambarnya di sini. Ini adalah gas klorin Cl2. Kemudian ini adalah brom, cairan. Ini cairan ya, cairan warna brown ini nih. Oily dia, bentuknya adalah oil seperti minyak. Kemudian ini adalah iodin, berbentuk padatan berwarna violet ya, violet black hitam, dan lustrous mengkilat. Jadi ini masing-masingnya. Di sini ada gas fluorin, gas klorin, kemudian cairan dari bromine, dan padatan dari iodin. Begitu ya. Nah, saudara semuanya, mari kita lihat. Inilah sifat periodik ya, sebuah sifat fisika. Ini sifat fisika. Gas, cair, padat. Dari bawah, padat, cair, gas. Ya enggak? Kan sangat jelas bagaimana perubahannya ya, dari ya berangkat dari padat dulu, dilelehkan menjadi cair, diuapkan menjadi gas, dan ketiga wujud zat ada pada satu periode ini nih. Begitu ya, dari atas ke bawah berjalan, berubah secara teratur. Dan inilah dia. Dan kemudian bagaimana sifat asam basahnya adalah, ini adalah netral, kemudian ini yang tiga ini adalah asam. Kemudian saudara semuanya, nanti kita bahas kenapa mereka seperti ini. Dan kemudian mungkin Anda bertanya, kenapa astatin nggak diinkludkan? Jadi AT nggak diinkludkan karena alasan pertama, dia merupakan isotop dengan T setengah yang kecil sekali ya. Apa artinya kecil? Dia dalam waktu singkat akan segera berubah menjadi unsur yang lain. Itulah zat-zat yang radioaktif. Isotop itu radioaktif, dan dia kemudian memancarkan sinar, dan ketika itu dia kemudian akan berubah menjadi unsur-unsur yang lain. Dan T setengah ini adalah waktu untuk tinggal separuh dari konsentrasi awal, dan itu kemudian membuat dia cepat berubah dan juga memancarkan radiasi tinggi ya, radiasi dengan intensitas tinggi, dengan ketika dia melakukan proses peluruhan radioaktif ini. Artinya sudah dipelajari kan, sinarnya berbahaya, kemudian waktu paruhnya juga cepat, sehingga dia langsung berubah secara cepat ya, sehingga tidak sempat orang untuk menguji sifat-sifat kimianya dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor karena ini memang unsur yang radioaktif yang sangat susah ditemukan di bumi ini, dan ini menjadi dua alasan kenapa astatin tidak diinkludkan dalam pembahasan halogen. Baik. Nah, mari kita fokus kembali ke sini nih. Jadi Anda punya gas, kemudian cairan, oily, dan padat. Tiga wujud yang berbeda ya. Dan kalau saya lihat di sini, dan saya bawa gambarnya di sini ya. Kita lihat gambarnya di sini. Ini ya. Ya, ini gambar kita tadi, saudara semuanya. Kita lihat yaitu F2 gas, Cl2 gas, Br2 dan I2, dan Anda saksikan dia dalam bentuk seperti ini. Dan
Gasnya bagaimana? Seperti F2, dia itu sudah menjadi gas pada suhu min 188 derajat Celcius. Ya, ya. Min 188 derajat Celcius, sekarang suhu 25, berarti sekarang udah pasti dia gas karena dia sudah mendidih pada suhu minus 100 sekian. HCl2 bagaimana? Sama, pada minus 34 dia sudah mendidih. Dan cairannya itu sudah menjadi uap dan sekarang pada suhu 25 derajat Celcius, suhu room temperature, maka dia sudah tentu dalam keadaan gas. BR2 bagaimana? BR2 Anda saksikan, BR2 tadi itu oily liquid. Kapan dia meleleh nih? Ternyata pada suhu min 7. Jadi pada suhu min 7 dia sudah meleleh menjadi cair dan akan menguap dia pada suhu 60. Jadi kalau Anda panaskan dia sampai suhu 60 derajat, dia akan berubah menjadi gas lagi. Itulah BR2 ya. Dan iodin I2 di sini nih, maka dia melting point-nya pada 114. Sekarang pada suhu 25 berarti dia dalam wujud padat dan Anda akan melelehkan dia pada suhu 114 dan akan menguap pada suhu 185 derajat Celcius. Begitu. Baik, semuanya ini adalah fakta fisika. Ini orang fisika melakukan dan ini mereka dapatkan melting point dan boiling point. Ini ranahnya orang fisika dan kita sebagai orang kimia akan menjelaskan kenapa demikian ya. Nah, kenapa begini, kenapa begitunya kita akan membahas ataupun menjelaskan ini. Orang fisika tidak bisa menjelaskan. Orang fisika hanya tahu mengukur dengan menggunakan melting point, boiling point, dan kemudian dia mendapatkan angka ini. Tapi penjelasan kenapa angka ini, itulah kita orang kimia yang lakukan. Dan kita akan melihat sekarang apa sebabnya. Baik, sebelum ke sana, Anda harus melihat dulu bagaimanakah apa itu padat, apa itu cair, apa itu gas. Maka padat udah kita pelajari dulu ya, udah berulang-ulang kita pelajari. Padat itu adalah kalau partikel-partikelnya tersusun dengan rapat seperti ini. Ini namanya padat. Rapat dia, padat. Kalau dia agak lenggang, cair seperti ini. Dan gas, kalau dia bebas ya, bergerak kemana-mana, tidak ada interaksi antara satu molekul atau partikel dengan partikel yang lain. Ya. Dan ini yang kita punya sekarang, yaitu ini faktanya. Itu yang pertama. Jadi faktor melting point, boiling point atau fase itu adalah gara-gara jarak dari partikel. Ini jarak dari partikel ya. Jarak partikelnya bagaimana? Itu menentukan wujud zatnya bagaimana. Padatkah, cairkah atau gaskah? Yang kedua, jarak ini ditentukan oleh apa? Jadi jarak ini ditentukan oleh ditentukan oleh bagaimana interaksi antar partikelnya. Jadi interaksi atau tarikan ya, tarik menarik antar partikelnya. Saya buat di sini tarik aja lah ya. Tarik menarik bagaimana begitu. Jadi apakah ada tarik menarik atau tidak? Kalau ada tarik menarik, maka dia akan lihat sekarang ya, kan dia padat dia. Di antara satu ini dengan yang partikel kedua, dia tarik menarik, maka dia akan merapatkan. Jadi dia akan rapat kalau ada tarik menarik antar partikel ini. Dan kalau rapat dia, maka padat dia wujudnya. Yang kedua bagaimana? Yang kasus kedua adalah antara satu partikel ini dengan partikel sebelah kawannya ini, itu ada tarikan tapi nggak terlalu kuat. Ada tarikan tapi nggak terlalu kuat sehingga nggak bisa dia serapat dari padatan. Dan dia tidak akan juga seperti gas karena ada tarikannya. Dan itu adalah wujud cair. Dan terakhir adalah manakala antar satu partikel dengan partikel yang lain. Anda lihat gambar di sini, itu memang nggak ada tarikan sama sekali. Dia saling nggak kenal dengan yang lain, dia nggak saling nggak saling kenal. I don't care kata semua yang lain ya. Maka kemudian dia akan jauh-jauhan. Maka dia bergerak ke sana, si B bergerak ke bawah, yang atas bergerak ke kanan, kiri, maka nggak ada sama sekali interaksi. Maka bagaimana akibatnya dengan jaraknya? Karena nggak ada interaksi tarikan, nggak ada interaksi tarikan ya, maka jarak pun akan sangat jauh antara satu dengan lain. Nah, jauh itulah yang disebut dengan gas. Nah, itu ceritanya ya. Jadi kita punya tarik pandangnya bagaimana, menentukan jaraknya. Jaraknya bagaimana, jauh dekatnya menentukan wujudnya. Nah, itu sekuennya dalam hal ini. Baik. Berarti Anda sekarang sudah punya konsep apa itu padat, apa itu cair dan gas. Jadi aspek
atomiknya bagaimana, aspek molekulernya seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas itu. Kenapa pas iodin itu bisa dia tarikannya kuat? Kan itu sekarang. Nah, kenapa tarikan-tarikan itu kuat ketika ada pas iodin? Dan kenapa nggak ada interaksi pada F dan Cl2? Maka kita lihat di sini apa yang ada pada dia. Jadi kalau ada punya iodin, inilah iodin ya. Inilah iodin I2. Dan untuk memudahkan Anda sekarang saya akan mengenakan nama ya. Kalau saya sebut dengan I2 itu adalah iodin ya. Iodin. Iodin suatu molekul dibangun oleh dua buah atom I. Begitu juga atom yang lain, fluorin, klorin, bromin. Kemudian kalau saya sebut dengan imin, namanya adalah, ada yang tahu namanya ini? Nah, kalau I saja disebut dengan iod. Ini adalah iod. Iod. Tapi kalau sebut imin, ada yang tahu? Apa namanya nih? Alisa Lutfiani. Apa namanya Alisa Lutfiani kalau imin? Alisa ya, silakan. Apa yang maksudnya? Nama dari imin kalau I2 adalah iod. Hadir, Pak. Nah, kalau imin apa namanya? Io. Apa Aprilia Ninda? Aprilia. Apa namanya nih kalau imin? Iya, Pak. Selmin lah kalau sekali. Selmin apa namanya nih? Kalau kita sebut ion Cl. Bahasa kita klorin. Klorin tuh ya Cl2. Klorin, Kalau Pak. selmin Elida Sufraini. Henrico. Ya. Sultahanika lah, Sultahanika. Betul sekali ya. Iodida. Betul iodida. Izin menjawab, Pak. Iodida kalau imin, Pak. Klorida. Benar ya. Itu jawabannya. Klorida, Pak. Gitu ya. Masa Cl ini nggak tahu ya. Kan pernah belajar apa tuh NaCl kan? NaCl. Pernah belajar ya. Apa namanya nih NaCl? Natrium. Natrium klorida kan? Betul kan? Ini kan bukan Na plus dan Cl min. Natrium klorida, Pak. Karena dia Cl min. Kan begitu ceritanya. Baik. Oke lah. Kita tinggalkan itu. Jadi sekarang kita bahas kembali kenapa dia berwujud pada cairan gas. Baik, sekarang bahas tentang iodin. Kita punya fluorin, kromin. Dan apa yang membedakan mereka? Dan kalau kita lihat dari strukturnya, ini struktur sekarang nih. Sebuah senyawa kovalen kan. Kalau I2, maka inilah I dan I yang berikatan secara kovalen. Dan kalau ada buat Lewisnya, ya ini Lewisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, satu buah load bonding pair di sini nih. Ya enggak? Inilah Lewis dari I2. Sebuah diatomik, molekul diatomik dibalut oleh dua. Dalam Br2, Cl2 dan F2 sama saja. Kalau itu apa yang membedakan mereka nih? Kalau disebut mereka sebagai senyawa polar, Anda udah belajar polar kan? Jadi bahasan kita sekarang lah kenapa pas I2 ini, pada I2 ini, ini I2 ini ya, dengan I2 yang lain itu saling interaksi.
Nah, ini ada I2 lagi di sini nih. Kenapa ini saling dekat-dekatan dia, saling tarik-menarik, sehingga Anda dapatkan dia berjarak yang dekat seperti ini. Nah, dekat-dekatan dia kan. Arus I2, ini I2, ini I2, ini I2, ini I2. Dekat-dekatan mereka. Maka kita simpulkan bahwa antara satu molekul I2 dengan molekul I2 yang lain saling tarik-menarik. Dan yang menyebutkan sekarang adalah kenapa dia tarik-menarik? Dan kenapa pada F2 tidak ada tarikan tersebut? Nah, gitu ceritanya. Nah, mari kita tinjau di struktur lagi. Kembali kepada struktur ya. Jadi dalam kimia ini semuanya, dan sebagai seorang ahli kimia pun Anda juga harus selalu merujuk kepada struktur. Itu harus menunjukkan apa? Dalam kimia itu rujukan kita adalah struktur kimianya. Itu akan menjelaskan semuanya ya. Nah, sama dengan orang menulis jurnal, orang menulis artikel ilmiah, apa rujukannya? Pasti ada referensi di sana kan? Begitu. Nah, kalau seorang kimia berbicara tentang sesuatu, maka dia akan merujuk dengan struktur. Kalau orang agama merujuk kepada sesuatu, pasti dengan dalil. Ini Al-Quran, ini hadisnya. Nah, itu kan. Nah, begitu pula dengan kimia ini harus merujuk kepada struktur. Nah, untuk menjelaskan ini pun dengan struktur, dengan menjelaskan kenapa dia pada ciri khas ini dengan pendekatan struktur. Dan kita tuliskan strukturnya, mulai dari struktur Lewis. Ini struktur Lewisnya seperti ini. Dan bagaimana bentuk molekulnya dengan VSEPR, ketemulah bentuk molekul seperti ini ya. Nah, begitu, linear. Dan ini kemudian membuat kita tahu bagaimana selanjutnya. Ternyata dilihat dari tinjauan struktur, apakah senyawa I2 ini polar atau non polar? Ini bukan demikian. Perkara polar non polar ditentukan oleh bagaimana skala elektronegativitasnya. H dengan I berbeda elektronegativitasnya. I lebih besar En-nya, elektronegativitasnya dibandingkan H, maka elektron yang bonding pair di sini, ini elektron bonding pair ya, itu kan banyak ditarik ke arah I. Karena I kuat, karena memiliki En yang besar. En-nya besar ya, sehingga kemudian dia akan menarik ini elektron yang ada di sini ke arah dirinya lebih banyak, sehingga akan banyak ngumpul di sini nanti. Ya, ini nih. Ini elektron akan gembung pada I karena ditariklah bonding pair ini sama dia. Sementara apa akibatnya sama H? H akan kurus. Sedikit sekali elektron di sini nih. Kempes elektron pada H, gembung elektron pada I. Dan ini disebut dengan polar. Karena ada kutub nanti terbentuk, negatif karena elektronnya banyak, dan positif sebagai konsekuensi dari adanya positif. Ada negatif di sini. Ini dengan polar ya, dan saya lambangkan sekarang dengan dipol positif dan dipol negatif. Ya, saya kira itu pelajaran kita waktu belajar kimia umum, sudah kita bahas itu ya. Dan mari kita kembali ke sini. Berarti dari segi polaritas, Anda tidak ada harapan sama sekali untuk menyatakan bahwa tarikan antara I dan I dengan adalah tarikan yang disebut dengan I dengan I saling tarik menarik. Ini molekul I2, maka akan saling tarik menarik gara-gara polaritas. Bukan, dia adalah senyawa non polar. Dia adalah non polar ya, karena nggak ada dipol-dipolnya. Nah, boleh kita jelaskan kenapa dengan kira non polar sekarang. Jadi kalau saya punya HF sekarang ya, HF, dan satu molekul HF yang lain saya lambangkan dengan FH ya. Nah, ini HF juga nih. Maka maaf. Ini H, ini F. Nah, ini ya. Maka dipol negatif pada di sini nih. Ini juga dipol negatif. Otomatis ini dipol positif pada atom H, dan dipol positif pula pada atom H di sini. Ini sebuah senyawa yang polar, HF contohnya. Maka Anda akan melihat adanya kutub yang berbeda yang saling berdekatan, dan Anda lihat ini adalah tarikan sekarang ya antara. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ceritanya sekarang lah kita akan menjelaskan kenapa I2 bersifat padat, kemudian F2 tidak, malah bersifat cair, tegas, dan itu akan dijelaskan dengan pendekatan struktur molekul. Dan Anda akan menjelaskan kenapa ada interaksi antara satu molekul I2 dengan molekul I2 yang lain. Itu ceritanya. Dan kenapa tidak ada interaksi antara satu molekul F2 dengan F2 yang lain. Itu bab kita sekarang ya. Nah, saudara-saudara semuanya, kita lihat di sini yaitu
ini, maka penjelasannya adalah kalau kita gunakan sifat polar, maka tidak bisa menjelaskan ini karena mereka semua adalah molekul-molekul yang non polar. Karena mereka dibangun oleh atom-atom yang sama, atom sama pasti memiliki elektronegativitas yang sama, maka tentunya akan tarikan elektronnya pun akan sama. Karena sifat dipol adalah dari momen dipol dan dia merupakan besaran vektor, maka vektornya saling berlawanan arah. Berlawanan arah ini kemudian membuat dia saling menghilangkan momen dipolnya, akhirnya dia menjadi non-polar. Itu penjelasan kenapa dia non-polar semuanya ini. F2, Cl2, Br2, I2 non-polar. Kalau non-polar berarti nggak ada di kutub-kutubnya, nggak ada positifnya, nggak ada negatifnya, nggak ada dipol positif, nggak ada dipol negatif. Kalau nggak ada positif negatifnya bagaimana? Maka katakanlah pula tarikan. Tapi sekarang faktanya menunjukkan ada tarikan pada I2 dan Br2. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Ternyata kita harus menggunakan konsep yang disebut dengan gaya antar molekul, ya, gaya antar molekul, di mana ternyata antar satu molekul kovalen dengan molekul kovalen lain masih ada gaya yang lain. Ya, walaupun dia bukan senyawa polar, tapi masih ada gaya yang lain yang disebut dengan gaya dispersi atau gaya London. Gaya dispersi atau gaya London. Ini sekarang ya, dan ternyata gaya dispersi itu ada pada Br2 dan I2. Kentara adanya pada Br2 dan I2, tidak kentara pada F2 dan Cl2. Dan Anda lihat sekarang di sini ternyata ini dia sekarang ya. Nah, kenapa ada gaya dispersi besar? Itu tergantung kepada jumlah elektron. Jadi ini saya lihat sekarang, ini adalah inti F, elektronnya yang warna kuning. Cl2 ini adalah elektron, awan elektronnya yang warna hijau. Br2 ini awan elektronnya yang warna coklat. I2 yang warna merah. Intinya sama ya, sama-sama intinya ada di tengah-tengah di sini, tapi yang bedakannya adalah jumlah elektron yang berbeda sekarang. Buktinya sekarang kalau Anda jumlahkan pada F2 itu jumlah total elektron itu adalah 18. Cl2 34, I2 adalah 106. Maka ini jumlah yang banyak elektron pada Br2 dan I2. Dan kalau banyak elektronnya maka Anda bisa gambarkan dengan ukuran yang besar seperti ini ya. Ini elektron semua nih. Maka kalau terlalu jauh dari inti karena elektron yang banyak tersebut, maka otomatis kemudian tarikan inti atom I yang bermuatan positif terhadap elektron valensinya paling tidak ya, atau elektron secara umum itu akan lemah karena banyak sekali elektron yang mau ditarik, yang kemudian adalah karena jauhnya jarak dari inti sesuai dengan ukurannya yang besar seperti di bawah ini. Otomatis awan elektron di sini tidak terpegang dengan kuat. Kalau F terpegang dengan kuat oleh inti F, elektronnya yang ada, elektron yang dia punya, karena ukurannya kecil atomnya, awan elektronnya juga sedikit, maka otomatis bisa dikontrol dengan baik. Kan itu wajar kan? Ya misalnya Singapura di Indonesia. Singapura negaranya kecil, maka dia bisa mengontrol ya luas wilayahnya, mana yang terluar bisa dilihat dengan jelas. Tapi Indonesia negerinya besar, maka Jakarta tidak bisa mengontrol pulau-pulau terluar. Nah, maka kemudian ikan kita diambil oleh orang-orang lain, orang Cina ngambil ikan, orang Vietnam ngambil ikan kita ya. Terjadi Natuna begitu. Maka pulau-pulau terluar itu kemudian tidak terjaga dengan baik karena saking luasnya Indonesia. Maka itu wajar. Wajar ya. Nah, kemudian setelah semuanya, mari kita lihat di sini. Kalau begitu, elektron yang nggak terjaga dengan baik, ya tidak terpegang dengan baik, artinya bisa dipegang dengan lain. Nah, kalau muncul kemudian molekul I2 di sebelah, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi itu adalah bagaimana dia akan mudah terpolarisasi disebut. Ya, akan terjadi namanya polarisasi sejenak atau dipol sejenak. Datang teman sebelah di sini, maka tiba-tiba kemudian dia bisa mengalami polarisasi begitu. Tergoyang sedikit, maka akan timbullah gelombang. Kalau air dalam ember misalnya kan, air Anda dalam bak, maka Anda sedikit saja mungkin angin berhembus, maka akan nampak gelombang di sana kan, nampak gelombang. Nah, gelombang itu adalah dipol positif, dipol negatif. Sementara lekukan bawahnya itu adalah dipol positif. Begitu. Jadi makin banyak airnya, makin besar gelombang terbentuk, dan
Ketiga gelombang itulah disebut dengan polar, ya, dipol positif dan dipol negatif. Artinya kita punya dipol positif negatif pada molekul I2, tapi hanya sejenak, nggak lama-lama ya. Kalau lama itu namanya molekul polar, dia adalah non polar. Maka ada potensi juga pada molekul-molekul nonpolar seperti I2 ini untuk mengalami polarisasi walaupun hanya sejenak. Dan ini kiraan sejenak tersebut di mana ini nggak lama nih, hanya sebentar saja dia menjadi dipol positif, dipol negatif. Dan ketika itu terjadi, otomatis dia dengan tetangga sebelah juga bisa mengalami itu. Dan sekarang ada punya positif dan negatif yang saling tarik menarik. Dan itu kemudian membuat mereka kalian saling berdekatan, dan itu kemudian tarikan inilah kemudian membuat mereka ini mampu untuk berdekatan. Ya, ini dia sekarang tarikan menarik ini, tarik menarik ini atau dua molekul ini buat dia berdekatan, dan ini dia berdekatan tersebut nih, dan itu dia adalah padat. Kemudian berkurang ketika jumlah elektron makin kecil pada Br2 ya, walaupun masih padat masuk kamar, tapi sudah mulai berkurang. Tapi masih dia, kenapa berkurang? Ini kan 114 kan, meleleh. Ini pada minus 7. Ya, Br2 itu cair ya. Nah, udah cair sekarang. Maka dia kemudian, karena tarikan antara Br2 dengan Br2 yang lain itu lebih lemah dibandingkan I2. Cl2 paling lemah, lemah sekali, dan F2 paling lemah tarikan. Kenapa demikian? Karena nggak ada polar-polaran sama dia. Hal yang dialami oleh I2 yaitu polarisasi sejenak itu nggak ada dijumpai pada F2 dan Cl2 karena sangat sedikitnya elektron dia punya, sehingga kemudian tidak bisa membentuk dipol sejenak. Dan itu kemudian membuat dia gas pada suhu kamar. Saya kira jelas itu ya. Iya. Mari kita lanjutkan kepada bab berikutnya, halaman berikutnya tentang kontras dari kimia dari fluorin dan klorin. Ya, fluorin dan klorin. Ini pelajarannya agak sulit. Nah, agar fokus ya, ini lebih sulit di konsepsi polar sebelumnya. Nah, mari kita lihat fakta sekarang. Kenapa ini fakta sekarang ya. Saya punya data ini, yaitu data tentang harga energi ikatan. Jadi kita punya F2 dengan harga energi ikatannya adalah 155. Jadi kalau Anda punya apa nih, F2, ini adalah atom F misalnya ya, ini atom F, ini atom F, maka Anda untuk memutuskan ini nih, diputuskan ini, dipotong ini nih, butuh energi sebesar 155 kJ per mol. Itu sesuai dengan energi ikatan. Kalau Cl2 berapa ya potong? Maka Cl2 butuh 240. Ini I2 sekian-sekian ya. Begitu. Baik. Nah, saudara semuanya, mari kita lihat sekarang. Kita sudah belajar tentang sistem periodik. Ada F, Cl, Br dalam satu golongan. Maka kalau begitu, coba lihat paling bawah, 149. Br2 yang ikatannya adalah 190 naik. Ini 240 makin naik. Kira-kira menurut ekstrapolasi grafik, maka kita berharap di sini adalah harganya 300. Nah, hendaknya 300 nih harganya ini. Tapi ada anomali. Ada anomali karena faktanya bukan 300, tapi 155 kJ per mol energi ikatan pada F2. Nah, baik. Nah, sekarang ternyata F dan F ini energi ikatannya rendah. Berarti ikatan antara F dengan F itu lemah dia. Makin besar energi ikatan, makin kuat ikatan tersebut. Ini energinya lemah ya, maka mudah putus. Hanya dengan energi kemasukan energi 155 kJ saja dia sudah putus. Kan begitu. Jadi weak FF bonding ya. Weak FF bonding. Nah, ini sekarang weak. Jadi harusnya 300. Kenapa tidak? Ini karena ini. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini semuanya? Itu adalah karena repulsion of non-body electron dari dua atom of molecule. Jadi karena jaraknya yang ini kan kecil ukurannya, enggak? Ini ukurannya paling kecil dibanding Cl dan Br, F itu, maka jarak ini adalah F, ini adalah F, maka Anda lihat sekarang
bagaimana jaraknya sangat dekat, maka kemudian kita melihat bagaimana mulai adanya tarikan tolak-tolakan sekarang, nah repulsion. Antara apa dengan apa? Elektron di sini sudah mulai tarik menarik, tolak menolak nih. Ini tolak menolak, tolak menolak. Kenapa mereka tolak menolak? Karena muatannya sama, negatif. Dan karena saking dekatnya maka bisa jadi ya inti atomnya juga sudah lebih dekat ya. Maka ini kemudian membuat dia kenapa lebih rendah energi katanya. Karena elektron ini sangat dekat dan kemudian elektron yang non bonded ini elektron ini sangat dekat dan dia tentu saja akan saling tolak menolak karena muatannya yang sama. Itulah penjelasan kenapa ini bukan 300 tapi 155 sekarang. Itu yang pertama. Jadi fakta pertama adalah weak FF bond. Ya. Yang kedua adalah lattice energi. Lattice energi ya. Energi kisi. Nah, Anda lihat sekarang kita punya apa nih? NaI. Ambil garamnya di sini itu garam NaI, NaI, NaBr, NaCl, NaF. Garam-garam dari halida tersebut. Dan Anda lihat sekarang 700, 751, 588 dan seterusnya. Dan ternyata kemudian dia iya. Baik. Dan itu kemudian setelah semuanya kita lihat di sini adalah energi lapis energinya, energi kisinya yang paling besar pada NaF, paling kecil pada Na. Baik, kita lihat dulu apa itu energi kisi. Ini pelajaran lama nih, kita pelajari dulu ketika pelajaran kimia umum, kemudian pas SSA kita sudah mengenal apa itu energi kisi. Saya tinjau dulu ya, apakah masih ingat apa itu energi kisi? Diana Hanifah mungkin? Silakan Diana. Apa yang sudah energi kisi? Oh, Diana. Oh iya. Kemudian Aprilia Silviani Harahap. Bagaimana April? Apakah ini maksudnya energi kisi? Izin menjawab, Pak. Maaf, Pak, tadi dari toilet, Pak. Energi kisi itu adalah energi yang dilepaskan bila ion positif dan ion negatif dalam keadaan gas membentuk padatan kristal, Pak. Coba ulang lagi. Energi kisi adalah energi yang dilepaskan bila ion positif dan ion negatif dalam keadaan gas membentuk padatan Baik, kristal saya punya, ionik, Pak. Anda punya NaF sekarang. Nah, NaF dengan energi kisi 928. Nah, coba jelaskan apakah maksud ini nih? NaF memiliki energi kisi sebanyak 928. Coba jelaskan dalam kata-kata. Ya, silakan. Diana. Mana Diana tadi? Halo. Ya, jawabannya tadi benar. Nah, sekarang coba jelaskan sekarang nih dengan NaF memiliki energi kisi 928. Apa maksudnya itu?
Jacqueline Hernandez bisa bantu? Silakan. Yang lain bisa bantu? Mutia Ulansari. Sarifah Sarifah Safrifah Jaslin. Jawablah. Ya Pak, kalau menurut Rifa, energi kisi NaF tuh energi yang dilepaskannya tuh besar, energi yang dilepaskan sebanyak 928 Energi apa Pak. dilepaskan sekarang nih? Ya, Apa, Pak? 98 dilepaskan betul. Terus kenapa dilepaskan energi? Kapan? Apa yang terjadi ketika energi sebesar ini dilepaskan? Ketika ion-ion ionik Apa yang ion-ion sekarang? yang Cobalah Pak, lengkap-lengkapkan semuanya. Coba. Izin Silakan. mencoba menjawab, Pak. Energi kisinya menjadi besar karena daya tarik antara kation dan anionnya, yang mana Na itu merupakan kation dan fluor itu merupakan anion. Seperti itu, Pak. Ya, coba jelaskan dengan kasus NaF sekarang. NI, ya, energi kasih, ya silakan. Jawab, Pak. Jadi untuk membentuk Ya. senyawa NaF dibutuhkan melepaskan energi sebesar 928, di mana ion Na ini dan ion F ini bergabung antara anion dan kationnya sehingga melepaskan energi kisi sebesar Iya, 928. begitu jawabannya ya. Jadi ketika Anda punya Na plus ya, ion Na plus, tapi dalam keadaan gas. Berarti udah digaskan dulu. Ya, berarti sudah berkaitan dengan gas, ionisasi DNA itu. Maka kemudian bertemu dengan ion Cl-. Bertemu dengan ion Cl-. Ya, ion Cl- juga dalam keadaan gas. Nah, positif negatif bertemu. Kation dan anion bertemu, dua-duanya dalam keadaan gas, maka terjadilah sesuatu yang disebut dengan pembentukan senyawa ionik, NaCl. Ya, NaCl yang padat dia nih. Jadi ketika gas ini, gas Na plus bertemu dengan gas Cl- bertemu, maka ini otomatis bertemu, dia langsung spontan bertemu karena dia tarikan positif negatif, elektrostatik, berlawanan muatan. Maka kemudian terbentuklah NaCl solid, dan kasus ini akan melepaskan energi sebesar 928 kJ. Energi yang dilepaskan itulah disebut dengan energi kisi. Begitu ceritanya ya. Itu ada menjelaskan apa yang disebut energi kisi NaF sekian. Ini NaCl saya bukan. NaCl arah lepaskan energi 788 kJ. 788 kJ. Baik, sekarang NaI lagi nih. Coba yang lain ya, apakah ada nangkap? Siapa nih? Casey Minanda Putri. Casey, coba jelaskan. Saya punya kalimat berbunyi NaI memiliki energi kisi sebesar 700 kJ per mol. Cobalah jelaskan. Apa maknanya ini? Energi kisi NaI adalah 700 kJ per mol. Apa yang terjadi? Baik, Pak.
Na plus Na plus dalam keadaan gas berikat dengan I dalam I- dalam keadaan gas membentuk padatan NaI yang melepaskan energi sebesar 700 700 kilojoule ya. 700 Begitu, kilojoule per Pak. mol ya. Iya, jadi kejadian ini, Iya. ya, kejadian tersebut ketika mereka bertemu ini akan melepaskan energi. Jadi kan banyak yang ada melepaskan energi eksoterm kan, ada yang menerima energi butuhnya endoterm. Jadi kasus ini adalah kasus ketika energi dilepaskan. Begitu. Ini enggak gas-gas ya. Baik. Nah, sekarang Anda udah tahu apa itu energi kisi dan kita pelajari dulu ketika belajar kimia dasar dan juga kita belajar tentang DRA. Kita ulang lagi sekarang dan ini fakta yang sekarang. Jadi ketika NaI dan NaCl bla 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 dan Anda NaF yang paling besar energi kisinya. Begitu. Jadi Na plus ketika bertemu dengan F min itu ternyata paling besar energi kisinya. Nah, ada yang bisa bantu kenapa NaF paling besar? Ini paling kecil NaI. Baik. Jawabannya di bawah ini nih. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Jadi jawaban itu adalah ya. Jawaban itu adalah karena apa? Na plus F min. Ukurannya bagaimana? Saya punya Na plus. Ini ukuran Na plus misalnya. Ini sebuah atom Na plus. Ini ion Na plus. Kemudian ini adalah ion Cl min. F min kecil ya, kecil. Sementara saya punya Na plus juga sama ukuran itu saja dengan yang di atas. Maka kemudian ini adalah ukuran dari I min. Ini ukuran I min sekarang. Besar sekali kan? Nah, manakah kira-kira yang paling dahsyat mereka bertemu? Paling suka bertemu, paling spontan bertemu? Apakah yang di atas atau di bawah? Jawabannya adalah yang di atas. Nah, iya. Itu sumber bolong. Lu janda bolong kalau tambah anak. Sumber bolong. Janda bolong ikan itu. Iya. Ya, ya, dengar ya. Kita nguping tadi. Nguping siapa tadi itu ya? Ada yang ngupingnya Jekrin ya. Baik. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Kemana tadi? Kepada apa tadi? NaF dan NaI ya. Jadi NaF ukuran Na segini. Ukuran F segini ya. Maka kemudian Anda lihat ukuran F yang kecil dan ukuran I yang besar. Maka ternyata sekarang perhatikan dengan ukuran sekarang. Ukuran yang kecil, bagaimanakah dengan sifat muatannya sekarang? Maka dibandingkan ukuran yang besar. Jadi F min, I min. Jadi sebuah muatan yang sama. Ini min 1 muatannya. I min itu kan min 1. F min, min 1 juga muatannya. Muatan sama. Tapi apa bedanya? Size, ukuran. Ukuran I besar sekali. Jadi muatan min 1 ini harus disebar dalam volume bola basket. Sementara ini F min muatannya sama. min 1 juga. Harganya sekian kulom ya. Min 1 itu sekian kulom harganya. Mungkin enggak sekian 1 kulom misalnya. Nah, 1 kulom ini kemudian dibagi pada volume yang kecil sebesar bola pingpong. Kira-kira manakah yang pekat muatannya? Yang F min kah atau I min? Mana yang pekat negatif? Halo? Apa Safrifah? F min, betul Yang sekali. F min, Ya. Iya betul, muatan sama kan, 1 kulom dibagi untuk volume yang besar itu nggak terlalu kentara muatannya kan. Sama saja Anda punya satu baskom air. Anda punya tinta, berapa tintanya? 1 sendok. Masukkan tinta 1 sendok ke dalam 1 gelas air, satu baskom air, hampir tak ada nampak warna berubah. Tapi kalau satu sendok tinta
masukkan kepada segelas air, volumenya kecil sekarang, segelas, jelas tampak tintanya, konsentrasinya jelas. Sama dengan kondisi kita sekarang, yaitu volume besar dan volume ion yang kecil. F kecil volumenya, muatan min 1 juga. Nah, 1 kulom misalnya, sekian kulom ya. Ada, coba nanti lihat berapa harga 1 kulom ini. 1 negatif ini berapa muatannya. Ini 1 negatif juga. Sama harganya nih, tapi dibagi untuk volume yang besar. Maka tentunya tidak kentara amat begitu. Kalau tidak kentara amat, apa yang terjadi? Negatifnya nggak kentara di sini nih. Maka tarikan dari Na plus nggak terlalu kentara sama dia. Ya kan? Kentara sih kentara, tapi nggak sekentara ketika ini dalam bentuk muatan yang pekat negatif. Ini betul-betul murni negatif, ini juga positif, maka otomatis langsung dia begini ya, tarik secara cepat. Otomatis spontannya tinggi, dan itu ditunjukkan dengan energi yang besar. Nah, kita bertemu langsung dahsyat bertemunya sehingga didapatkan energi yang besar 928 kJ. Kalau ini bagaimana? Ya, dia juga bisa dilepaskan, cuma nggak sedahsyat di atas. Kenapa? Karena muatan tersebar dalam volume yang besar, sehingga Anda mempunyai 700 harga energi kisi dari NaI. Dan ini sifat yang berulang periodik saudara semuanya ya. Makin besar ukurannya, kalau seperti ini kan, makin kecil ukuran ionnya dari I min, Br min, Cl min, I min, nih ya. Ukurannya makin kecil, makin besar pula energi kisinya. Nah, ini kisinya makin besar kan, 751. Ini fakta atau konsekuensi dari ukuran yang makin kecil. Makin kecil ukuran anion, makin besarlah kemudian energi kisinya. Karena sangat besar muatannya itu ya. Kepekatan muatannya. Sampai di sini ada yang paham? Ada yang paham sampai di sini? Ada yang paham. Paham, Jadi, Pak. orang paham ya, yang lainnya. Pak. Allah paham. Oke lah. Insya Allah, Pak. Baik. Nah, kita akan menggunakan ini saudara semuanya untuk menjelaskan bagaimana faktor dari ini nih. Jadi, ini saya katakan tadi sulit ya, dia agak sulit nih. Agak sulit pelajarannya. Tapi kita harus menguasainya. Jadi, cerita saya sekarang adalah saya mempunyai NaCl dan NaF. Jadi, NaCl ini ternyata jauh NaF itu jauh lebih stabil, jauh lebih reaksinya lebih spontan dibandingkan NaF. Itu cerita kita sekarang, dan kita akan menjelaskan kenapa dia berbeda. Baik. Nah, kemudian mari kita lihat. Ada 2 faktor dalam siklus Born-Haber. Ini yang kita pelajari dulu, namanya siklus Born-Haber. Born-Haber ya. Iya. Ini NaCl, ini NaF. Yang pertama adalah gara-gara faktor entalpi. Yang kedua adalah gara-gara faktor energi kisi. Begitu. Jadi saya di sini aja langsung ya. Jadi ini namanya siklus Born-Haber. Jadi kalau kita punya garam dapur, ini garam dapur. Nah, jadi ini saya bongkah garam nih. 1 sendok garam ini dia sekarang wujudnya Na plus Cl min. Di sini posisinya sekarang. Dari mana orang buat garam dapur? Itu dari Na dan Cl kan? Na dan Cl2. Karena Anda punya Na solid, ya kan? Logam Na. Anda ambil 1 sendok logam Na, tambahkan dengan gas klorin 1 botol misalnya kan. Gas klorin itu apa rumusnya? Cl2. Apa wujud sehari-hari? Tadi udah kita lihat, gas berwarna hijau. Ini starting point kita nih. Ini awalan produk, awalan reaktan kita untuk membentuk produk garam dapur NaCl. Maka proses ini ternyata kalau dilihat dari segi tinjauan energi, step by stepnya adalah ini yang kita sebut dengan Born-Haber, siklus Born-Haber. Dan ini saya mulai dari sini, maaf, sini ya. Nah, ini mulainya nih. Na plus Cl min ini dia, ya. Ini dia sekarang Na plus Cl min tersebut. Na plus NaCl2 terus NaCl, Na dan Cl2 tersebut enggak solid. Satu sendok solid ya, satu keping logam, kemudian 1 botol gas klorin, dan kemudian kita perlu membuat sama reaksinya seperti ini. Karena Anda akan menjadikan 1 buah Cl nanti, maka Anda buat setengah mol di sini. Ya enggak? Dan itu akan Anda lakukan apa step by stepnya adalah pertama Anda ubah dulu Na
menjadi Na gas. Kenapa perlu Na gas? Karena produk nanti akan sampai Na plus gas nanti. Jadi ini keadaan sudah terionisasi Na-nya, maka untuk proses sampai ke sana Anda perlu melakukan, pertama adalah mengubah Na menjadi Na gas. Dari sekeping logam Na, Anda panaskan. Berarti Anda tambahkan energi sampai dia menjadi gas. Jadi kan bisa kan padat menjadi cair, cair menjadi gas. Begitu. Di Na ini Anda untuk mengubahnya ini sampai kepada gas Anda butuh energi sebesar 108 kJ. Ini Anda mengubah Na menjadi Na gas. Baik. Selesai di sini Anda sudah pakai Na gas. Kemudian Anda punya setengah Cl2 tadi. Ini dia sama sekarang ya. Ini adalah setengah Cl2. Ini pun masih setengah Cl2 juga, masih gas. Kemudian Anda potong dia. Kenapa mesti dipotong? Karena kita butuh satu buah Cl min. Ini nanti kan, ini ada Cl min di sini di bawah ini Cl min satu buah. Maka Anda potong dia. Berarti Anda harus memotong ikatan dari Cl dengan Cl. Ini dipotong nih. Berapa Anda perlu energi untuk memotong ini? 121 kJ. Nah, ini setengah mol kebetulan. Kalau 1 mol berarti kali 2 aja. Maka untuk memotong setengah Cl2 menjadi Cl, Anda butuh segini. Nah, panah ke atas lagi. Dibutuhkan energi. Ya, kita udah di sini sekarang. Dan kemudian, apa yang kita lakukan lagi? Ya, ini masih perlu kita ionisasikan Na-nya. Nggak mungkin dia langsung Na gas saja. Tapi Na plus gas baru terjadi. Karena dia sebelum bentuk senyawa ionik, mesti bentuk ini dulu. Na plus gas dulu. Maka Anda apakan dia? Panaskan lagi. Kasih lagi energi sampai dengan 502 kJ. Berubahlah Na gas menjadi Na plus gas. Masih energi dibutuhkan, panah masih ke atas. Cl bagaimana? Nah, masih Cl seperti ini ya. Ini masih Cl, nggak ada perubahan. Dan apa selanjutnya lagi? Nah, karena Na plus dengan Cl nggak ada reaksi, maka Anda perlu mengubah dia menjadi Cl min. Nah, ini Cl min ya. Ini Cl min. Maka Cl diubah menjadi Cl min. Sekarang kejadiannya berbeda. Kalau tadi energi dibutuhkan, tapi perubahan dari Cl menjadi Cl min ternyata spontan dia bereaksi, melepaskan elektron, menerima elektron ya. Maka ini dia sekarang si elektron yang hasil dari Na jadi Na plus tadi kan hasil elektron lepas. Ini nih. Na plus sama elektron kan Na kan. Jadi Na jadi Na plus ini ketika dia melepaskan elektron, nah elektron ini disambut oleh Cl dan jadi dia berubah menjadi Cl min, dan kondisi ini yang disebut dengan energi afinitas dahulu itu kan dilepaskan energi. Maka kemudian Anda lihat berapa dilepaskan, 349 kJ. Panah berubah karena dilepaskan, sekarang panah ke bawah. Dan sekarang kita sudah sampai di sini. Bagaimana nih? Udah bisa mereka bertemu? Na plus dengan Cl min? Apa yang terjadi ketika mereka ngumpul-ngumpul seperti ini nih? Apa yang terjadi tadi? Yang terjadi adalah otomatis mereka akan bertemu, berikatan, tarik-menarik kan? Dan ketika mereka tarik-menarik, dilepaskanlah energi, dan itu membentuk, ketika itu terjadi dilepaskan energi, maka terbentuklah produk yang disebut dengan garam dapur. Garam dapur 1 bongkah, 1 sendok garam dapur, NaCl. Inilah garam dapur. Pertanyaan, energi yang dilepaskan ini disebut dengan energi apa tadi? Apakah energi kisi? Alhamdulillah ada nyambung ya. Nah, ini disebutkan siklus Born-Haber, dan inilah kemudian akan kita gunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi yang membedakan antara garam NaCl dengan garam NaF. Ini NaCl, ini NaF. Begitu. Begitu ya. Starting point sama. Na solid, sekeping logam Na, 1 botol gas fluorin. Ini 1 keping logam Na, 1 botol gas klorin. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan kenapa NaF lebih stabil dibandingkan NaCl. Dan ini adalah sumbu energi namanya. Energi. Makin tinggi energi, makin tidak stabil suatu senyawa.
makin ke bawah energinya makin stabil ya. Jadi dari segi kestabilan ternyata NaF lebih stabil daripada NaCl. Dari segi pembentukan energinya ternyata energi yang dilepaskan ketika pembentukan NaF lebih besar dibanding NaCl. Itu topik kita sekarang. Baik, kita akan menjelaskan kenapa demikian. Tapi karena waktu kita sudah habis, tinggal ini kita keluar lagi untuk masuk sebentar lagi ya. NaCl dan NaF ya. Baik, Anda sekarang akan melihat bagaimana perbedaan keduanya. Dan inilah dia sekarang ya. Jadi kita start dari titik yang sama. Jadi saya punya garis yang sama. Saya punya dari scaping logam natrium. Saya juga scaping punya logam natrium di sini. Kemudian saya punya F min, saya punya satu botol gas klorin, satu botol gas fluorin. Saya akan membuat garamnya masing-masing, yaitu garam NaCl, 1 sendok garam natrium fluorida. Ini akan kita buat sekarang. Nah, semuanya apa yang kita lakukan? Kita bawa kepada siklus Born-Haber dan kita start dengan garis start yang sama. Jadi garis start, Pak. ya. Belum ya? Maaf Pak, share screen-nya udah Pak? Belum. Belum. Ya. Nah, sekarang udah. Masih Pak. Ya. Jadi kita start dari titik sama ya kan? Starting point-nya sama nih. Nah, kemudian mereka akan berpacu nih. Ya, dimulai dari garis yang sama, starting point yang sama, yaitu di sini garisnya, garis merah di sini nih. Ingat, ini adalah sumbu energi. Ini energi ya, energi. Ini sumbu panah ke atas nih, energi. Nah, kita lakukan sama. Pertama, Na Anda uapkan dari Na solid jadi Na uap, Na gas. Sini sekarang dibutuhkan energi berapa? 108 juga. 108. Ini juga lakukan sama. Na Anda uapkan menjadi Na gas, sama energinya 108. Jadi tinggi ini sama dengan masih sama. Mereka bisa sama tinggi levelnya nih. Yang kedua, ini juga 108 dibutuhkan karena sama-sama Na kan? 108. Nah, kemudian apa lagi? Di sini ada F, di sini ada Cl. Cl2 ini mau kita potong. Cl2 menjadi Cl. Dibutuhkan energi 121. Nah, selesai semuanya. Ketika Anda memotong F2 menjadi F di sini, ini ada F di sini ya. Anda potong F2 menjadi F, ternyata energinya lihat nih, sedikit cuma ya. Ini slit ini adalah energi digunakan untuk memotong F2 menjadi F. Setengah mol. Ya. Ini berapa dibutuhkan? 121, lebih besar. Nah, kenapa ini kecil? Iya, faktanya demikian. Dan akibatnya apa nih? Ketika ini sampai sekarang ini udah sampai di atas, garisnya udah di sini, ini masih di bawah. Oh, berarti ini ya poin pertama penyebab kenapa ini berbeda nanti ya. Nah, sampai sini kita terima dulu. Dan kemudian saya hapus ini dulu ya. Iya. Nah, Anda udah sampai di sini garis ini sekarang. Kemudian Anda apa lagi kan? Ini ada uapkan ionkan Na menjadi Na+. Butuh energi segini 502. Ini pun masih sama ya. Na akan uapkan, Anda gaskan, Anda ionkan menjadi Na+. Dibutuhkan sama 1502 juga. Ini sama nih, 502 kilojoule. Persis sama dengan ini karena Anda sedang bekerja dengan Na. Ya enggak? Maka ini sampai di sini sekarang. Ini sampai di sini sekarang nih. Sampai sini jelas ya. Nah, kemudian ketika ada satu elektron dari Na+ yang lepas dari Na tambah elektron dari Na tadi ya, maka akan terjadi energi apa nih? Akan terjadi energi afinitas bagi Cl- menjadi di Cl menjadi Cl-. Ini dia sekarang Cl- sama seperti F menjadi F-. Juga dilepaskan energi afinitas ya segini energinya. Kebetulan nggak ada angkanya. F-. Dan kemudian apa lagi? Sekarang Anda berada di sini. Di sini. Dan ini titik awalnya, titik akhirnya di sini yang kita sebut tadi kan energi Kisi. Energi Kisi. 793. Nah, ketika Na+ dengan F- bertemu ya, sama-sama gas, maka juga punya energi Kisi.
Tapi Anda lihat lorotnya lebih dalam lagi nih. Lebih jauh nih ya. Maka ini hanya 793, maka ini lebih besar lagi nih. Ini lebih pada 793 nih, lebih dalam mungkin 900 atau berapa gitu ya. Nah, inilah soal semuanya. Mari kita lihat dari gambaran ini sekarang. Ternyata dengan garis star yang sama, ini garis starnya sekarang kan, mempunyai garis final yang berbeda. Ini final kita sekarang nih. Ini garis final sekarang, Mbak. Ini bagian aset, ini garis finalnya. Tapi bagi F, NAF, ini garis final, garis akhirnya sekarang. Ya, nah. Ini nih. Artinya lebih rendah energi NAF dibandingkan NaCl. Ya kan? Ini saya katakan energi. Ini kan sumbu energi ini. Ini energi. Dan ternyata ketika terbentuk dari NaF jauh lebih stabil NaF dibandingkan NaCl. Jauh lebih besar pula. Dan ini adalah final kan, start di sini, final di sini. Maka inilah harga energi untung laba bersih. Ini pun nanti Anda hitung, ternyata ini besar daripada 14 kJ. Laba bersihnya lebih besar daripada laba bersih daripada NaCl. Maka ini lebih melorot kan, ini final ini. Maka saya bertanya sekarang, apakah kontributor melorotnya NaF dibandingkan NaCl? Dua dia. Mana itu yang dua itu? Saya bisa menjelaskan dari gambar ini nih. Dua faktor yang membuat NaCl, NaF lebih melorot dibandingkan dengan NaCl. Energinya di sini nih. Lebih rendah. Apa yang berkontribusi tadi? Panah yang mana? Panah yang mana yang membuat dia lebih melorot? Yang mana? Mana nih? Alisa, Lutfiani. Bandingkan kedua grafik ini. Jelaskan bagian manakah yang membuat si NaF akhirnya menjadi lebih melorot dibandingkan NaCl. Panah yang mana? Yang lain bisa bantu? Izin Silakan. jawab, Pak. Yang pertama pada pemecahan Benar F2, sekali Pak. ya. Ini nih. Benar sekali. Terus Ya. Yang kedua yang panah final itu, apa? Pak. Yang Panah yang di bawah garis energi itu, Pak. mana? Coba awalnya yang mana, akhirnya yang mana? Panah yang mana nih? Yang awal yang panah pemecahan F2, Pak. Ini ya. Terus saya kasih ini kan. Ini ya. Iya, Pak. Nah, ini ya. Ya. Dikatakan di sini ini 121 untuk memecah Cl2 kecil sehingga panasnya nggak terlalu tinggi kan. Ini puncak bukitnya tinggi nih. Ini bukitnya rendah. Ini dia harus naik gunung. Mungkin Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Kalau ini cuma naik Gunung Pangidun. Nah, sama-sama di gunung tapi nggak terlalu besar. Kenapa lebih rendah gunungnya? Karena ini ya kontributor pertama nih. Kontributornya lebih rendah energi untuk memutuskan F2 menjadi F ini energinya nggak banyak, akhirnya puncak bukitnya pun lebih rendah dibandingkan dengan puncak bukit NaCl. Yang kedua, Yang kedua energi yang dilepaskan untuk berikatan, Pak. ya berikatan yang mana? Berikatan antara Na dengan F, Pak. Ya ini maksudnya ya. Yang ini kan. Benar ini. Ini. Ya. Ini tuh udah melorot kan?
Ini melorotnya besar sekali nih. Ini kontributor yang Iya, buat ini Pak. makin melorot ke bawah. Coba kalau ini sedikit lorotnya, mungkin akhirnya sama sedikit dia kan. Nah, ini lorot panas dari sini misalnya. Nah, ini karena dia terlalu melorot ke bawah lah, kemudian ini melorot sekali. Jadi dua kontributor saudara semuanya. Yang lainnya bagaimana? Hampir sama. Na nya ini pasti sama kan. Naik ke atas ini sama nih. Kayak juga Na kan. Ini juga Na di sini nih. Apalagi panah yang kedua, panah ini juga 502. Ini juga 502. Kenapa demikian? Karena energi ionisasi dari Na ini. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Maka kita simpulkan sekarang ada dua kontributor untuk melorotnya NaF dibanding NaCl. Pertama adalah panah yang di sini, ya, ini Cl2 ternyata untuk memotong Cl2 dalam bahasa kimia itu disebut dengan energi disosiasi Cl2 lebih besar daripada energi disosiasi F2. Dan yang kedua adalah gara-gara faktor energi kisi. Energi kisi dari NaCl lebih kecil dibandingkan energi kisi dari NaF. Ya enggak? Ini besar energi kisinya nih. Akhirnya melorot. Nah, sekarang kita bawa ke sini. Jadi, ada dua faktor dalam boron Haber tentang bagaimana NaF dan NaCl ini berbeda dalam hal kestabilan. Pertama, faktor energi, yaitu apa nih? Delta H, weak FF bond is broken. Jadi, untuk memotong F2 tadi, kenapa kecil saja di sini nih? Kenapa kecil? Karena untuk memotong Cl dan Cl, F dan F ini gampang. Apa nih? Harganya 155 kan? Udah kita bahas tadi. Ini potong ini bukan 300, 155. Kenapa dia? Karena dia terlalu dekat. Jadi memotong ini gampang nih. Gampang. Nah, harganya cuma 155. Jadi kalau harga 155 berarti energi Anda butuhkan kecil. Akhirnya ini kecil pula di sini nih. Panah ke atas kecil pula. Yang kedua, more energy is released when Fm plus dan F min daripada dengan ya energi kisinya berbeda kan. Jadi Na plus lebih besar energi kisinya dengan F min daripada dengan Na plus dan Cl min. Ini kan. Ini jauh lebih dewasa sekarang. Ini jauh lebih melorot ke bawah. Begitu. Kenapa dia lebih besar energi kisi pada NaF? Nah, kita udah bahas pula di sini tadi. Ini bahasan kita tadi kan. Karena faktor ini ukuran F min yang kecil ibaratnya bola pingpong yang kecil dengan muatan yang sama dengan I min, tapi dia terkonsentrasi dan volume yang kecil yang kita sebut dengan rapat muatannya yang lebih besar ya. Rapat muatan lebih besar pada I min, F min dibandingkan I min, sehingga energi kisinya pun lebih besar. Nah, ini energi kisi lebih besar kan? Dan inilah kemudian ceritanya kenapa NaF lebih stabil, lebih spontan daripada NaCl. Sampai di sini ada yang nggak jelas? Penjelasan saya masih berbelit-belit atau sangat jelas? Bagaimana kira? Sangat jelas atau jelas sekali? Gak ada respon ya. Gimana? Gak jelas atau sangat jelas atau jelas sekali? Oh, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Sangat jelas Pak. jika tidak ya. Jelas sekali jika tidak. Berarti jelas saja. Baik. Baiklah, yang penting jelas ya. Silakan bertanya. Pak, yang sebenarnya yang lebih stabil NaCl Ya, atau NaF, ya. NaF, Pak? Kenapa demikian? Iya, di sini NaF kita yang hitung. lebih stabil. Oh, soalnya di awal Bapak bilang NaCl, kapan saya Pak. bilang? Maaf, Pak. Oh, iya. Ada tadi, Pak. Iya. Salah Mana mungkin, dia Pak. ya? Mana itu? Kapan Masih. saya bilang ya? Pasti, Pak. Mungkin Iya, saya mungkin saya salah. salah ngomong ya. Maklumlah, kata orang makin banyak ngomong itu makin banyak Iya. salahnya. Jadi kalau saya banyak salah, karena saya banyak ngomong gitu. Jadi kalau nggak mau salah, jangan ngomong-ngomong gitu. Oh, bukan begitu juga ya. Diam saja juga nggak pas juga ya. Kalau dosen tidak ngomong-ngomong, nggak bicara sama sekali, gimana pula itu mengajarnya itu ya? Dengan alasan takut salah, dosen tidak bicara sama sekali, kan nggak bisa juga. Jadi mungkin saya salah ngomong juga bisa jadi. Tapi jelas ini yang ceritanya ya. Oke, kita lanjutkan
Ceritanya sudah habis, yang sulit tuh sekarang kita mulai menurun sekarang nih. Cerita saya gini. Soluble AgF, insoluble CaF. AgF larut, tapi CaF enggak larut. Nah, ini nih. Apa tuh enggak larut? Enggak larut itu kalau Anda masukkan ke dalam air, kalau bening airnya, oh ini air bening, masukkan garam di sini, hilang dia. Bening lagi, itu namanya larut. Tapi kalau Anda masukkan ke dalam, apakah dia membentuk endapan di sini, ataukah dia larutan menjadi keruh seperti ini keruh, maka ini kelihatan nggak larut. Ya, walaupun dia koloid, ini kan koloid sekarang ya, koloid itu bukan larut. Yang larut itu adalah telur-telur homogen seperti ini nih. Itu baru larut. Nah, sekarang Anda punya AgF yang larut dan CaF yang nggak larut, begitu. Maka the lattice energy is maximized, akan maksimal ketika small high charge density Ca2+ is matching dengan F yang juga kecil. Nah, itu penjelasannya ya sekarang ya. Jadi Anda tergantung saya. Jadi Anda punya apa nih? AgF. Mana Ag sih? Oh enggak, mana Ag? Size Ag. Oh, enggak ada gambar Ag di sini ya. Ag 1,15, 1,15. Baik, intinya adalah semuanya kita punya Ag dengan Ca ya. Kationnya beda, anionnya sama, F- dan F-. Nah, ini F- di sini, ini F- di sini nih. Nah, kemudian apa lagi? Ca. Ini ukuran dari Ca di sini. Jadi ini kalau Ca dengan F, Ca2+ dengan F- akan bentuk garam CaF. Dia nggak larut dalam air. Sementara AgF dengan ukuran yang hampir sama lah ya. Tapi hampir sama dengan ini harganya nih, 1,15 ya. Hampir sama dengan ukuran Ca. Ag+ hampir sama dengan Ca. Ini CaF2 nih. Maka ternyata kemudian tidak larut dengan mudah dalam air. Begitu. Jadi Anda punya kation, Anda punya anion, suatu senyawa ionik ya. Kalau sekarang kejadiannya adalah seperti ini, masukkan ke dalam air, maka dia larut. Apa artinya itu? Yaitu antara kation dengan anion. Ini kan sebagai kation anion. Maka akan mudah dibubarkan. Apa itu larut? Terionisasi kalau dia garam dapur. Kalau dia garam, terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Artinya antara kation dengan anion terpisah. Itulah yang disebutkan larut. Ini artinya kondisi sekarang adalah kationnya sudah bubar, anionnya entah kemana. Begitu. Nah, kalau yang kiri bagaimana? Yang nggak larut ini, kation masuk, kation dan anion masuk ya. Misalnya kation anion di sini sudah ion ionik, masukkan ke dalam di sini. Dia tidak mau berpisah. Dia masih tak bersama-sama, nggak mau dia berpisah. Kalau ini udah langsung berpisah, larut seperti ini nih. Kalau ini nggak mau berpisah, dia masih menjadi bersama dengan teman-temannya. Artinya kalau seperti ini ya antara Na+ elemennya ya tetap bersama itu. Walaupun masuk ke dalam air, tetap dia bersama, nggak berpisah. Dia walaupun kena tsunami, masuk ke dalam air kan kayak tsunami ini kan, tsunami begini dia kan. Tapi dia tetap bersama-sama walaupun ditenggelam dalam air bah ini. Begitu ya. Pertanyaan sekarang adalah apa yang menjadikan larut adalah bagaimana dia berikatan dengan kation anion. Kalau ikatannya kuat tadi, dia nggak akan terpisahkan walaupun dihantam badai tsunami ini. Nah, ini kan masuk tsunami dia sekarang ya. Tapi kalau ikatan kation dan anion itu lemah, maka langsung bubar ketika kebanjiran, begitu ya. Begitu. Jadi intinya sekarang adalah bagaimana kekuatan tarikan kation dengan anion. Kalau kuat tarikan kation anion tidak akan terpisahkan walaupun dihantam tsunami tadi. Tapi kalau lemah, maka dia akan larut dengan baik dalam air. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Nah, sekarang kalau begitu AgF, Ag dengan F, ini Ag, ini F, kemudian CaF. Apa yang bedakan ini? Ini F ya, atom F-, ion F-, ini ion Ca2+. Berarti kalau Ca2+,
nggak larut dalam air. Ini nggak larut nih. Ini dia nih sekarang ya. Ini adalah ini yang nggak larut. Sementara AgF larut. Kenapa AgF larut? Kenapa Ca2F nggak larut? CaF2 nggak larut. Nah, ini jadi kenapa ini CaF nggak larut? Ca dengan F ya, F min ada Ca di sini walaupun ada 2 F min agak saja sekarang satu belum mendapatkan pembahasan. Kenapa dia nggak larut? Apa yang membedakan dengan Ag sekarang? Hanya muatan kan? Ukurannya hampir sama nih. Tadi udah kita hitung ini 1,15 ukuran Ag plus, ini harganya 1,9 hampir sama ukuran. Beda hanya masalah charge. Ini plus 1, ini adalah plus 2. Kalau begitu, manakah yang lebih pekat muatannya nih? Ca atau Ag? Muatan positifnya mana lebih kuat? Cepat jawabannya ya, apa? Alasan? Ca, Pak. Apa alasannya? Karena apa? Kenapa Ca lebih besar rapat muatannya? Karena ukurannya sama. Karena Udah kita ukurannya. terangkan tadi kan, hampir sama ukurannya nih. Apa yang membedakan keduanya? Ya, bagaimana? Adalah muatan kan? Ag berapa muatannya? Ca Plus 1. Satu, Pak. Satu, Pak. 2. Terus apa yang Plus membedakannya? 2, Pak. 2. Muatannya berbeda. Ini plus 1, ini plus Muatannya, 2. Pak. Kalau begitu, muatan ini besar dibagi pada volume yang sama kan? Maka jauh lebih kental muatan positif pada Ca dibandingkan dengan Ag. Begitu kan? Paham ya? Jadi kalau Anda punya satu gelas air seperti ini, ibaratkan muatan negatif satu sendok tinta, masukkan nih, ini adalah Ag plus. Tapi yang kedua adalah saya ambil 2 sendok tinta, masukkan ke sini, maka kemudian itulah Ca2 plus. Jauh lebih kental. Kalau garam ini adalah 1 sendok garam, itulah Ag plus. 2 sendok garam Ca2 plus. Itu maksudnya dalam volume yang sama, ukuran yang sama ya. Maka kemudian Anda bisa melihat bagaimana kepekatan muatan jauh lebih besar pada Ca2 plus, dan dia akan menarik yang negatif. Apa yang negatif ditarik? F min. Nah, bagaimana kekuatan tarikan sekarang? Apakah CaF lebih kuat tarikannya dengan AgF terhadap F min? Manakah yang lebih bernafsu terhadap F min sekarang? Ca2 plus atau Ag plus? Iya, Pak. Halo? Manakah yang lebih Ca2 plus lah, karena dia lebih positif Ca2 kan? plus, Pak. Positifnya jauh lebih dahsyat dibandingkan Ag plus. Maka otomatis dia lebih menarik dengan kuat, digenggamnya si F min dengan kuat, sementara Ag plus nggak sekuat Ca2 plus telah menggenggam F min. Kalau mereka bertarikan dengan kuat seperti ini, Ca2 plus menggenggam F min dengan kuat, nggak mau dia dilepaskan. Sehingga ketika Anda masukkan ke dalam air sekalipun, tetap dia bersama-sama, nggak mau lepas. Kenapa demikian? Karena faktor ini, muatan 2 plus. Akhirnya dalam air dia nggak larut. Kalau Ag bagaimana? AgF, ya dia memberi ikatan, tapi kekuatan ikatannya nggak sekuat Ca yang menggenggam F. Ag menggenggam F, tapi genggamannya tidak sekuat Ca2 plus, sehingga
ketika ditenggelamkan ke dalam air, mereka pun tenggelam dan bubar. Dan inilah dia larutan yang homogen, hasil pembubaran Ag dan F. Sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa kan dipahami? Bisa, Pak. Pak. Ya. Coba, Pak. Kemudian oxidizing property. Jadi sulit kimia anorganik itu ya. Baik, sekarang sifat oksidator. Sifat oksidator bagaimana? Fluorine being strong oxidizing agent often bring higher oxidation state metal than chlorine. Itulah sifat dari F. Dia bersifat strong oxidizing agent. Buktinya nanti lihat di diagram Proust. Dan kita lihat sekarang apa akibatnya bagi yang lain. Yang lain akan teroksidasi di bawahnya. Karena sifatnya yang suka untuk mengoksidasi. Ya, ini ada fluor dengan F, titanium dalam kondisi 4+. Kalau yang Cl masih 4+ boleh. Tapi kalau ini bagaimana? Vanadium fluorida. Maka berapa bilog F vanadium di sini? +5. Kalau di sini +4. Nah, lebih teroksidasi lah vanadium. Apa itu oksidasi? Kenaikan bilangan oksidasi. Dari +4, ini +5 kan teroksidasi dia. Lebih teroksidasi dibandingkan dengan vanadium 4+. Ini pun Cr mengemban 6+. Ini hanya kalau dengan Cl, Cr hanya 4+. Di sini mangan 4+, di sini mangan cuma 12. Besi 3+, di sini hanya besi sama di sini. Dan ini kobalt 4+, ini kobalt 2+. Ini bukti bahwasanya si F mempunyai sifat strong oxidizing agent. Dia kemudian akan membuat logam-logam yang berikatan dengan dia untuk kemudian lebih teroksidasi. Apa itu teroksidasi? Lebih berbiloks tinggi dibandingkan dengan Cl, begitu ya. Termasuk yang di bawah ini nih. Lihat sendiri lah saya sini ya. Lihat sini bagaimana rhenium +7, di sini +6. Ini +7 osmium dengan klor +5. Dan seterusnya, silakan dibaca sendiri. Bukti bahwa ini mempunyai sifat ya bilang oksidasi tinggi. Kemudian covalent bonding. Fluorine compounds of non-metal are also similar with metal which prefer high oxidation state. Ya, ini kalau tadi senyawa ionik ini kan. Nah, sekarang Anda lihat sekarang sifat dosa kovalennya sama saja, yaitu sulfur dengan fluor. Sulfur dengan klor, masih sulfurnya bilognya juga lebih besar dibandingkan dengan Cl. Ya, ini 2+, ini adalah 6+, begitu. Kemudian fluorine compounds tend to be thermodynamically stable and chemically unreactive than the parallel colloidal compound. Ya, NF3 itu adalah tidak reaktif, NCl3 adalah dense, volatile, highly explosive liquid. Ya, fluorine compound lebih stabil dibandingkan dengan senyawa yang paralel Cl-nya. Kenapa demikian? Ya, tadi sudah kita lihat. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Anda menghitung dengan boron Haber tadi menunjukkan NaF lebih stabil dibandingkan dengan NaCl. Walaupun NaCl juga stabil tentu saja, tapi kestabilannya lebih besar NaF. Baik, kemudian ini sudah sekarang, dan fluorida tend to have higher and lower melting point daripada corresponding chlorida. Oke. Konsekuensi dari strukturnya tadi. Dan kemudian kita lanjut kepada ini nih. The negative enthalpy of formation of covalent fluorida is due to weak FF bonding strong. Baik. Kita lihat dulu ini tabel kita tadi kan. Kita punya FF 155. Kalau Cr dengan F 485. H dengan F 565. Ini energi ikatan sekarang. Kemudian Cl dengan Cl 240, C dengan Cl 2327 dan H dengan Cl 428. Dan di sini weak FF bond. Berarti ini mudah diputuskan. Ini mudah diputuskan FF ya dibandingkan dengan Cl. Kita sekarang bicara tentang covalent fluorida nih. Ini
Ini contoh semua kovalen, sulfur fluorida, sulfur klorida. Dan kemudian pertama, bahwasanya FF bond itu mudah diputuskan, dibuktikan dengan energi ikatan yang rendah. Ini. Kemudian ini ya. There's extremely strong element fluorida bond in this form. Jadi ketika ada unsur lain yang berikatan dengan F, jauh lebih disukai. Jadi kalau ada F2, tiba-tiba datang C menawarkan diri, maka si F ini langsung berpindah kepada C. Dengan F dia nggak terlalu nyaman karena ini ikatannya rendah, tapi dengan C 485, hampir 2-3 kali lipatnya malah ya. Maka strong ikatan dari C dengan F. Bahkan dengan H pun lebih besar lagi ya. Harian F 565. Nah, itulah nasib dari F karena FF yang ikatannya rendah. Begitu ya. Kalau Cl iya masih, tapi nggak terlalu sedahsyat pada F dengan unsur lain. Begitu. Saya kira itu ya. Saya kira 3, 4. Oke. Waktunya udah habis saya kira, dan kalau ada pertanyaan